Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah hal baik dan harapan kamu di tahun 2024. Seperti apakah energi kamu yang terbaca? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat juga buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke. Pisces, aku juga berharap ya buat Pisces semuanya dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Pisces. Fokuskan ke sini, bayangkan energi kamu yang akan kebaca untuk di tahun 2024. Ini energi banyak orang bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Di sini kita akan membaca detail ya, sedikit detail ya tentang finansial, karir, percintaannya kamu. Oke. Kita akan coba lihat seperti apakah ceritanya. Ya. Bacaan general kamu. Di sini ada Pack of Pentacles. Wow, luar biasa. Di bottom of the deck aja udah menggambarkan kalau beberapa dari Pisces ya, kamu akan lebih fokus kepada finansial ya di tahun 2024. Nah, kalau ini tentang seseorang nantinya, kita akan coba lihat zodiak-zodiaknya. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini. Dan itu juga bisa vice versa. Oke, kita akan coba list spill zodiaknya. Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi ya, dan ada Leo. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Pisces. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Kita akan coba lihat. Susun dulu kartunya. Kita akan coba lihat tentang percintaan kamu juga nantinya ya. Oke, ini sepertinya tentang finansialnya kamu ya yang akan kita baca terlebih dahulu. Karena di bottom of the deck itu ada koin. Dan yang sudah aku jelaskan di awal tadi bahwasanya ya di tahun 2024 kamu mungkin akan lebih fokus kepada finansial, pekerjaan, karir ya. Karena mungkin kamu mempunyai planning nih di tahun 2024 itu kayak aku bukan pengen ya, aku akan beli rumah gitu. Aku akan beli mobil di tahun 2024, target aku. Ya mungkin aku akan benar-benar kayak membahagiakan orang tua kah? Atau mau pergi liburan kemana kah gitu ya. Jadi kamu mulai fokus ya, mungkin bagi kamu yang bekerja di suatu perusahaan, kamu mulai nabung nih. Atau kamu mungkin punya target di tahun depan, aku nggak boleh ngutang lagi begitu ya. Ada yang dan aku harus benar-benar kayak harus lunasin nih hutang di bank, hutang di kredit ini, kredit itu gitu ya. Mungkin kamu akan lebih untuk melunaskan dan tidak ingin untuk kredit lagi. Kalaupun beli sesuatu, kamu pengen cash gitu ya. Nah, mungkin ada ya beberapa dari kamu, aku itu pengen beli sesuatu deh, motor kah, apa, intinya ada yang memang sudah kamu manifestkan untuk di tahun 2024. Dan itu akan terrealisasi. Kenapa? Karena di sini aku merasakan ya energi kamu itu kayak aku akan mulai fokus nih untuk nyimpan uang kah, untuk nabung kah ya, atau memang kamu seperti kayak apa ya, oh aku kan punya dana nih, punya modal. Terus aku pengen buka usaha dulu gitu ya. Dan dari situ aku mungkin mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu bisa aku belikan gitu loh kepada apa yang memang sudah menjadi keinginan aku atau kebutuhan aku gitu ya. Ini dia Pisces. Jadi apapun di sini akan mulai kamu fokuskan. Di tahun 2024 ya. Jika mungkin ya kalau kamu pengen membeli sesuatu begitu ya. Jadi kamu itu kayak apa ya namanya,
kamu lebih ke, "Wah udah deh aku nabung dulu, aku nggak mau boros-boros dulu," gitu ya, "karena aku punya target nih di tahun depan aku harus begini, harus begitu," ya. Atau aku pengen renovasi rumah, atau ada yang mau menikah ya, "Aku harus ya." Jadi ada yang single nih, bagi-bagi kamu Pisces yang single, kamu kayak, "Aku ada target, di tahun depan, di tahun 2024 aku akan menikah. Secara sekarang kan aku sudah lama nih," gitu ya. Jadi aku pengen nabung dulu. Nah, atau bagi kamu yang sudah menikah, aku pengen nyekolahin anak aku kemana gitu. Jadi kamu kayak berusaha keras gitu loh, untuk berusaha untuk memperbaiki atau menyeimbangkan ya, keuangannya kamu di sini. Oke. Nah, mungkin dengan begitu juga beberapa dari Pisces akan, mungkin akan selalu dimudahkanlah jalannya gitu ya, untuk mendapatkan promosi jabatan kah, untuk membuka bisnis baru kah, gitu. Oke. Nah, kita akan lanjut di sini. Dari Knight of Swords. Nah, kamu benar-benar kayak sudah berpikir, keras ya selama ini itu kayak mungkin di tahun 2023 perjuangan kamu itu mungkin belum membuahkan hasil. Namun di tahun 2024 kamu akan terus melanjutkan perjuangan kamu itu. Karena kamu tahu kalau bukan kita yang berusaha siapa lagi? Berusaha gitu ya. Siapa lagi gitu loh. Kita tidak bisa berharap kepada siapapun kecuali berharap kepada Tuhan semesta alam. Ya, di situ memang kamu tahu kalau bukan kita yang berjuang siapa lagi? Nggak mungkin dong orang berjuang kita sukses begitu ya. Itu logikanya nggak masuk akal ya. Oke, nah buat Pisces ini. Jadi di tahun 2024 itu akan banyak ide-ide baru ya. Dan kamu juga akan mulai fokus kepada apa yang kamu pikirkan. Misalnya nih aku mikirin ini itu, jadi mungkin akan terrealisasi semuanya ya. Nah, itu. Tapi aku juga melihat beberapa dari Pisces ya mungkin akan ditemukan dengan apa ya, dengan beberapa beban atau tanggung jawab nih nantinya ya. Mungkin ada ya, entah itu keluarga kamu yang kayak, aku butuh bantuan nih gitu ya, atau mungkin ada keluarga kamu yang benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi dan memang harus kamu yang menanggungnya gitu loh ya. Atau beberapa dari Pisces juga ada yang single parents ya, nggak tahu ya, mungkin ya, mohon maaf jika mungkin kamu yang sudah menjadi single parents ya, jadi kamu kayak aku berjuang sendiri, aku punya tanggung jawab gitu loh, aku punya beban dan itu memang harus aku pikul sendiri. Dan yang hebatnya gitu ya, kamu itu bertahan ya, kamu kuat di sini Pisces. Apapun yang kendalanya yang kamu hadapi, kamu terus berjuang dan berusaha ya. Makanya mungkin di sini, kamu lebih fokus saja. Kamu mungkin tidak ingin, membicarakan tentang cinta, karena banyak hal yang terjadi di tahun 2023 atau sebelumnya, di mana kamu yang single parents atau single, itu sering dimanfaatkan, ya. Makanya di sini seperti, ya aku nggak mau lagi nih, ya, eee, apa ya, kayak tergoda dengan rayuan-rayuan apa gitu ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa dari Pisces di tahun 2024 itu kayak, aku itu, pengen ya mungkin pengen sendiri aja, lebih fokus kepada diri sendiri, lebih fokus kepada keluarga, ya kalaupun nanti ada jodoh ya aku bersyukur gitu loh, memang ini sudah jalannya, tapi untuk berharap banyak kepada orang-orang yang mungkin hanya menyakiti hati, Pisces, ya mungkin Pisces lebih tidak ingin untuk memikirkan itu di sini, oke? Nah, ini yang aku rasakan. Dan ini juga ada Four of Pentacles. Nah, kenapa? Ya mungkin ada juga beberapa dari Pisces yang tahun-tahun sebelumnya kamu selalu stuck dalam keuangan. Makanya di sini kamu mulai fokus. Karena kamu nggak mau lagi nih berada di kondisi yang begitu sangat sulit gitu loh. Sulit ekonomi, sulit finansial, sulit pekerjaan begitu. Jadi itulah perjuangan kamu yang akan kamu mulai. Di tahun 2024 itu mungkin akan lebih disarankan lebih berjuang gitu, banyak berjuang, berusaha, melihat kesempatan. Karena aku melihat ya, di tahun 2024 itu semua keadaan ini mungkin akan bisa terselesaikan oleh kamu, ya. Intinya akan berakhir ya, yang digantikan dengan sebuah harapan, kesempatan. Kamu akan mulai disinari lagi atau diberikan petunjuk. Ya, bisa arti kata
kamu akan menemukan kesempatan. Kesempatan, dan kesempatan ini mungkin jangan sampai kamu sia-siakan. Kesempatan ini mungkin akan bisa membawa perubahan kepada kamu sehingga akhirnya kamu fokus. Fokus kepada tujuan kamu. Apa goalnya ini? Nah, kamu fokus ke sana. Ya. Ya mungkin di tahun 2024 nantinya Pisces akan disibukkan gitu ya. Disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kamu tentang suatu pekerjaan. Gimana mungkin yang bagi yang pengen apa ya, buka usaha begitu ya, kamu mungkin sudah memikirkan nih, aku pengen buka usaha ini walaupun kecil-kecilan, tapi kamu akan disibukkan berbagai macam. Mungkin kamu pelajari dulu nih, aku pengen buka usaha bengkel gitu ya. Bengkel apa ya? Motor apa mobil begitu. Ya kalau yang simpel dengan dana aku yang segini, mungkin bengkel motor aja kali ya dulu. Nah, jadi di situ kamu pelajari apa aja nih ya, spare partnya gitu ya. Nah, mungkin, mekanik-mekaniknya yang kamu siapkan. Nah, itu yang perlu dipelajari terlebih dahulu. Nah, apalagi jika kamu paham, aku hobinya kemana. Misalnya hobinya tentang otomotif gitu ya. Nah, kamu mungkin lebih ke buka bengkel. Kalau kamu sukanya kayak masak-memasak gitu ya, mungkin ke kafe gitu ya. Atau kamu, hobinya itu kayak, merancang busana gitu ya, mungkin kamu bisa buka toko pakaian, butik, dan lain sebagainya. Itu semua bisa kamu pikirkan dari sekarang. Atau mungkin ada yang pengen buka pecel lele nih, ya. Itu kan banyak tuh kebutuhan manusia itu yang apalagi kalau soal makanan, itu kan dibutuhkan sekali, ya. Kuliner itu kan dibutuhkan sekali. Jadi mungkin ada juga yang suka kuliner, ya mungkin ya buka itu. Jadi sebelumnya kamu pelajari dulu. Emang sih di sini aku lihat banyak pemikiran-pemikiran kamu yang kayak belum tersalurkan ya di tahun 2024 itu akan mulai tersalurkan. Karena di sini kamu benar-benar akan mendapatkan petunjuk dan kamu akan bersinar kembali di sini. Ya. Oke. Nah, Pisces, inilah yang aku rasakan. Ya. Kita akan coba lihat dengan kartu untuk percintaannya kamu ya. Kita pakai kartu tarot satu lagi. Setelah itu nanti baru kita ambil di apa ya? Sebentar ya, goyang nggak ya? Uh, kita ambil di kartu orakel yang bulat-bulat itu ya. Aku suka baca itu. Karena itu kayak lebih detail lagi. Nah, di sini aku akan coba ya untuk percintaannya kamu. Seperti apakah yang terbaca buat Pisces? Ya, jadi mungkin ya uh, lebih ke apa ya, lebih memfokuskan kepada finansial aja. Apa nih tujuan kamu, apa nih goalnya kamu gitu. Jadi itu aja kamu fokuskan. Ya, tapi kita nggak tahu juga nantinya, kita akan coba lihat di kartu berikutnya nanti ya. Di sini kita akan coba baca tentang percintaannya kamu buat Pisces. Seperti apakah ya percintaan kamu di tahun 2024? Mungkin bagi kamu yang single atau bagi kamu yang sudah menikah, kita akan coba lihat ya di sini buat Pisces. Ya. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Aries, Leo, Sagi. Kita taruh sini ya. Ada Aries, Leo, Sagi. Taurus, Virgo, Capri. Cancer, Pisces, Scorpio. Dan ini Justice. Oke. Libra, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Pisces. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, buat Pisces. Kalau kita lihat dari kartu ini ya, di sini ada Justice, ini ada The Tower ya. Terus di sini ada Friends of One. Kalau aku lihat di sini, mungkin beberapa dari Pisces seperti kayak memutuskan ya, bahwasanya di tahun ini aku belum pengen untuk mencari cinta. Karena lagi fokus kepada finansial. Ya, seperti yang aku bacakan tadi ya, mungkin terlalu banyak tanggung jawab yang harus kamu penuhi. Sehingga kamu tidak bisa memikirkan cinta-cinta saat ini. Apalagi di sini ada The Tower. Kenapa ya? Setiap kamu punya pasangan, ini bagi kamu yang single ya, menjalin satu hubungan percintaan, kayak itu bermasalah terus gitu loh. Apalagi mungkin yang sering on off ya, terus sering ghosting juga. Terus ada yang bersalah minta maaf gitu ya.
Nah, ya gitu-gitu aja. Kayak hubungan itu berputar di situ-situ aja. Kayak kalau dipikir-pikir, kalau dihitung-hitung, mungkin banyak hal yang menyakitkan, ya. Itu yang kau pikirkan, aku sudah lama sih menjalin hubungan dengan dia, tapi hubungan ini kayak berantakan, selalu aja ada masalah, dan masalah itu tidak pernah habis-habisnya. Inilah gambaran The Tower, ya. Awalnya sih kamu pengen ya, pengen bertahan. Dan kamu bukan pengen ya, udah mencoba untuk bertahan dulunya. Ada di Seven of Pentacles. Mencoba untuk bertahan, mencoba untuk melakukan sesuatu perubahan, ya. Karena di sini ada Prince of Wands. Kamu melakukan sebuah hal yang mungkin berharap ada perubahan pada percintaannya kamu di masa lalu gitu ya. Tetapi semua itu ya prank ya. Jadi enggak apa ya, nggak sesuai harapan lah gitu. Nah makanya di sini aku melihat di tahun 2024 karena masalah itu yang terjadi di sebelum-sebelumnya, makanya kamu lebih memilih untuk sendiri karena mungkin lebih bahagia gitu loh. Sendiri itu happy, sendiri itu kayak nggak terbebani gitu ya, nggak ada harus yang ada yang marah, ada yang ngatur, ada yang ini, ada yang itu gitu ya. Nah, jadi itu yang aku rasakan ya di sini. Dan aku juga melihat kamu akhirnya ya selain seseorang, kalau kamu perempuan ya di sini single parents, kami tuh akan menjadi orang yang mandiri banget. Orang yang benar-benar kayak mandiri, punya karir gitu ya. Dan kamu akan banyak disegani. Jadi di tahun 2024 nanti, kamu itu akan punya nilai gitu loh. Ya, value kamu itu akan terlihat oleh banyak orang. Ternyata kamu seorang yang elegan. Itu kalau kamu yang perempuan, single, ya. Jika kamu di sini seorang laki-laki, arti kata mungkin kamu tidak ingin direpotkan dengan hal-hal cinta yang kayak membuat ribet begitu ya. Karena mungkin apalagi laki-laki ini, dia nggak mau ribet, dia nggak mau kayak yang banyak-banyak drama itu nggak suka gitu loh. Jadi ya yang ya udah aku milih sendiri gitu. Itulah ya memang keputusan yang benar-benar kamu dengan dia putuskan ya. Di sini ada justice. Ya karena masalahnya selalu ada. Coba untuk bertahan, tapi selalu aja masalah itu datang. Mencoba untuk bertahan lagi. Tetap aja seperti itu. Saling menyakiti seperti ada karmik di antara kamu dengan dia. Jadi di tahun 2024 ya mungkin saat kamu lebih mencintai diri sendiri ya, kamu mungkin akan merasa hidup kamu seimbang. Dan kamu akan terlihat elegan, orang yang benar-benar kayak gentleman kalau laki-laki gitu ya. Dan di situ juga nanti orang-orang mungkin banyak yang mungkin melihat ya terpesona dengan penampilan kamu, dengan apa yang kamu miliki gitu ya. Jadi kalau kita itu punya kualitas, punya nilai, itu kita akan dipandang, akan dihargai gitu loh. Jadi inilah yang kamu siapkan di tahun 2024 nantinya. Ya, mungkin kamu lebih mencintai diri sendiri gitu ya. Oke? Nah, dengan itu aku melihat saat kamu memutuskan itu, ya, semoga seseorang yang benar-benar memiliki perasaan yang besar kepada kamu, dia akan datang kepada kamu. Karena di sini ada King of Cup. Ya, saat kamu memutuskan untuk sendiri, ternyata pesona kamu itu mungkin ditangkap nih oleh seseorang yang mungkin dia juga selevel dengan kamu, ya mirror dengan kamu, atau dia satu frekuensi lah dengan kamu ya. Tapi kalau aku lihat sih di sini ya, kalau orang-orangnya itu kayak apa ya? Ini seumuran ataupun ada beda umur tapi nggak jauh-jauh beda gitu ya. Semoga aja. Karena dari kartu ini ada seseorang yang mungkin lebih tinggi derajatnya dari kamu gitu ya. Kayak status sosialnya itu lebih tinggi dari kamu dan dia akan benar-benar kayak memiliki perasaan yang besar kepada kamu. Karena dia merasa kalau kamu itu pantas gitu loh, layak buat dia. Ya. Nah, ini yang aku rasakan dari energi seseorang yang mungkin akan hadir ke dalam hidup kamu. Saat kamu memutuskan sendiri, ya, di saat terkadang begitu ya, saat kita tidak memikirkan cinta, saat kita tidak mencari cinta, cinta itu datang dengan sendirinya. Nah, coba deh kamu buktikan. Karena aku juga seperti itu dulu. Ya, aku nikah di umur 30 juga ya. Di situ aku kayak apa ya? Aku tidak berusaha untuk tidak ya udah aku nggak mikirin cinta, aku fokus kepada pekerjaan, karir. Ternyata di saat aku fokus itu,
datang seseorang gitu loh. Ya, yang suami aku sekarang gitu. Ya, ini just kidding. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu ini ya. Oke. Kita akan coba lihat di sini seperti apakah yang terbaca. Ini sedikit detail ya. Biasanya aku kalau dulu-dulu itu aku memang ambil readingnya itu kayak ya 20 menit ke atas ya. Tapi kemarin ini 1 tahun yang ke belakang aku lebih ke 15 menit gitu ya. Tapi sekarang aku akan detail untuk di tahun 2024 ini, oke? Buat Pisces. Kita akan coba lihat. Kita akan lihat nantinya ini bisa untuk finansial ataupun untuk percintaannya kamu ya. Kita ambil 3 dari kartu ini. Ya. Nah, seperti kan ada pertumbuhan nih, bagus ya. Bagus sekali. Jadi di tahun 2024 itu banyak hal yang mungkin akan kamu dapatkan. Ini mungkin kalau belum detail, nanti juga kita akan selanjutnya kita akan coba baca lagi gitu ya. Semoga aja ada yang resonate buat kamu. Kita akan ambil 3 lagi di sini. Buat Pisces. Ini udah azan Isya, aku ngambilnya malam ya. Karena siang terkadang aku nggak sempat. Ada note, ada unsuccessful plan. Nah, ada sebuah rencana dulunya. Ya mungkin rencana ini dulunya tidak bisa terwujud atau terrealisasikan gitu ya. Namun aku melihat semua itu new of a beer ya. Oke. Kita akan baca dulu dari sini. Nah, ini yang aku rasakan ya memang ya walaupun di tahun 2024 ini banyak kesempatan yang kamu dapatkan saat kamu fokus kepada finansial gitu ya atau percintaan ya. Ya mungkin jalannya itu tidak selalu mulus ya. Jalan itu mungkin berliku-liku juga. Tapi bagaimana caranya kamu untuk selalu kayak berhati-hati, waspada, itu yang penting ya. Nah, di sini ada stock news of a bear or a new business opportunity. Nah, jadi di tahun 2024 aku melihat ada fase baru yang akan kamu jalani. Salah satunya itu mungkin dari bisnis dan peluang-peluang yang kamu dapatkan. Jadi kalau kamu ketemu dengan kesempatan, peluang, manfaatkan itu. Jangan kamu abaikan, jangan kamu biarkan. Karena bisa saja peluang itu akan membawa perubahan pada hidup kamu nantinya. Ya. Mungkin bagi kamu yang merasa kayak kamu punya pekerjaan nih, satu pekerjaan gitu ya. Nantinya mungkin nggak satu pekerjaan, tapi kamu mencoba untuk berbisnis, membuat usaha baru. Jadi pekerjaan yang ada kamu tetap jalankan, tapi ada pekerjaan yang lain akan yang lebih menguntungkan nantinya. Ini dia, satu peluang, harapan kamu ya. Ini dia yang aku rasakan. Pisces, oke, ini semoga aja bagi kamu yang ingin membangun suatu bisnis baru itu bisa akan terwujud ya. Amin. Nah, tapi yang aku katakan tadi kamu ya mungkin akan terkendala dengan beberapa hal ya. Discord among friends or family. Mungkin nanti ya, kamu akan menemukan perselisihan ya. Mungkin itu dengan teman ataupun dengan keluarga. Nggak tahu mungkin ada konflik nantinya. Jadi itu tidak mudah untuk kamu gapai nantinya. Tapi butuh perjuangan. Ya, salah satu tantangannya itu mungkin teman ataukah keluarga. Ada keluarga yang iri mungkin, teman yang iri. Nah, mungkin ada sesuatu yang mereka lakukan. Tapi ingat ya, aku merasakan kalau kamu itu orang yang siap dalam menyikapi semua apa yang nanti datang kepada kamu. Hal-hal yang tidak terduga ini. Ya, mungkin ya namanya kita hidup di dunia itu tidak pernah selamanya mulus gitu loh. Terkadang akan banyak tantangan, halangan. Nah, inilah yang terbaca. Di mana mungkin beberapa dari Pisces kayak kan kebanyakan begitu ya. Saat kita ingin buka bisnis atau tahu ada keluarga yang menghambat. Inilah, itulah, apalagi kalau kita ingin membangun nih, membangun bangunan ruko ataupun apa ya gitu ya. Nah, itu nanti pasti akan banyak pro dan kontranya ya. Atau mungkin teman-teman yang tidak menyukai kamu, banyak omongan ini, banyak omongan itu ya. Sehingga membuat mental kamu kayak
ya jadi kecut begitu ya. Oke. Nah, lanjut. Di sini juga ada beware of greed. Nah, ini juga yang aku katakan, kamu mungkin lebih lebih disarankan untuk berhati-hati. Berhati-hati dalam konteks ya mungkin dari bisnis yang mungkin kamu jalani, kamu juga harus berhati-hati gitu loh. Tidak selamanya bisnis itu jalannya mulus, ya. Atau di sini aku juga melihat ya, ini berhati-hatilah pada keserakahan gitu ya. Ini maksudnya itu kayak seandainya nanti kamu itu sudah mapan, terus kamu sudah berhasil sukses, dan ingat, kamu jangan pernah lupa bahwasanya kamu dulu pernah berada di titik terendah. Ya mungkin kamu lebih untuk berbagi, sedekah begitu ya. Karena itu juga untuk menjaga menjaga apa yang kita punya. Oke, buat Pisces. Nah, itu yang aku rasakan. Karena aku juga melihat kamu itu akan selalu beruntung ya, ada goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Arti kata kamu itu lebih spiritual kamu itu akan benar-benar tumbuh gitu loh. Ya, sehingga akhirnya aku nggak mau, mungkin dulu iya, aku kaya raya, aku sukses, tapi aku lupa untuk berbagi, aku lupa berempati, sehingga Tuhan menegur kamu dengan menghilangkan ataupun ya memusnahkan semua apa yang kamu miliki. Di situ mungkin kamu sadar, oh ini teguran. Sehingga akhirnya saat kamu sukses lagi, saat kamu bahagia lagi, disitulah kamu mulai meningkatkan spiritual kamu. Dan itu juga merupakan satu keuntungan bagi kamu ya, buat Pisces. Oke. Okay. Di sini ada you shall achieve valid kritikis ya. Ini seperti ini cup ya, ini cangkir ya. Mungkin nanti banyak orang-orang yang mengkritik kamu. Tapi ingatlah, kritikan itu kalau kita bisa menerima kritikan, itu arti kata tanda-tanda kita akan menjadi orang yang sukses. Tapi kalau kita tidak bisa menerima kritikan, nah itu tanda kita itu ego gitu loh. Jadi di sini Pisces di tahun 2024 kamu akan bisa menerima kritikan-kritikan dan saran dari orang-orang di sekitar kamu. Dan itu juga akan membantu kamu dalam membangun usaha, bisnis, pekerjaan dan lain sebagainya ya. Oke, ini aku rasakan. Intinya banyak hal yang akan terjadi nantinya. Ini ada stuck, take care or there will be a loss of material wealth. Nah, jadi kamu juga harus bisa ingat ya, kenapa tadi aku katakan, aku ingatkan kamu untuk selalu berbagi, bersedekah. Karena dulu itu ya, sesuatu yang hilang itu karena kesalahan kita juga. Jadi di sini kamu akan lebih berhati-hati lagi nantinya, ya. Dan ini juga ada X, pertumbuhan, sukses ya. Arti kata Pisces ini di tahun 2024, yakinlah kamu akan sukses dalam segala hal. Jadi buat diri kamu harus optimis, berjuang ya. Mungkin kamu akan lebih sibuk lagi nantinya ya. Dan kesibukan kamu itu jangan sampai kamu lalai dalam menjaga kesehatan gitu loh. Kesehatan itu penting, apalagi mungkin di tahun 2024 itu cuacanya kan panas dingin gitu ya. Nah, itu kalau nggak banyak minum air putih, kita bisa ya bisa apa ya, demam tinggi atau mungkin radang tenggorokan gitu ya, atau mungkin asam lambungnya naik begitu. Nah, itu kamu perlu berhati-hati. Oke, Pisces. Nah, inilah semoga aja di tahun 2024 kamu itu akan lebih berkelimpahan, lebih ditemukan dengan banyak peluang. Ya, kalau kamu sudah fokus kepada apa yang sudah kamu manifestkan ya, semoga semua itu akan terwujud. Tetap meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, agar apa yang sudah kamu manifestkan itu bisa akan terwujud ya. Oke, buat Pisces mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.